saya dituduh tukang fitnah. Padahal apa yang saya sampaikan semuanya data, semuanya fakta. Itu berarti bukan fitnah. Jokowi itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Wong nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Apa kalau bukan fitnah namanya? Lebih baik jadi makmum, selamat satu masjid, selamat dunia akhirat. Lebih baik jadi makmum daripada jadi imam, hancur semua orang di masjid itu. Siapa yang pernah lihat Pak Prabowo ngimami? Gak pernah. Karena Pak Prabowo nggak berani ngimami. Saya tuh nggak bisa kalau ngimami. Ada yang jauh lebih fasih. Silahkan urusan imam, saya nggak berani. Ini wilayah sholat, saya nggak berani main-main. Kalau perang sama saya boleh, tapi kalau sholat saya nggak mau. Maka serahkan kepada ahlinya. Raja Salman aja nggak pernah ngimami sholat. SBY juga di mana-mana selalu imamnya juga SBY jadi makmum. Soekarno jadi makmum, Soeharto jadi makmum. Ini Zainuddin Natsir ini kok sok-sokan ini, Mukidi ini, Dilan ini. Sebelum sholat disiapkan kamera. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iya kan. Salah-salah bacaannya ya kok ngimami. Ditegur sama orang. Ditegur sama kroni-kroninya itu. Pak Jokowi, bacaannya salah. Oh ya sudah kalau gitu besok ngimami jangan sholat maghrib. Selain maghrib aja kalau gitu. Jadi nggak berani sekarang ngimami maghrib sama isya, sama subuh nggak berani. Beraninya cuma duhur sama asar. Apa kalau nggak pencitraan itu? Ini bukan fitnah. Ini imamnya ini. Harusnya kalau ngimami di situ. Ini enggak ngimami di sini. Wartawannya ngumpul di situ. Cepret. Kok enggak ada saya? Tak lempar kamera sekali. Enggak boleh dibuat main-main sholat ini, saudaraku. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Bencana. Duar. Ya nanti saya bantu, silakan ambil uangnya di bank. Sampai sekarang tidak bisa dicairkan uangnya. Ini bukan fitnah, ini nyata. Bab pertama, Jokowi itu pembohong. Ayo kalau ada Bawaslu, KPU, tangkap saya yuk. Tak mau bahala sama saya. Kalau saya yang salah, saya yang fitnah, 7 turunan saya diazab sama Allah. Tapi kalau Anda yang curang, kamu yang salah, 7 turunanmu diazab sama Allah. Ayo berdiri Bawaslu kalau ada. Anda ini Anies Baswedan cuman begini aja dipanggil. Luhut bin Sarpanjaitan gini kok nggak dipanggil. Ini bukan fitnah. Gubernur semua itu yang pro sama rezim gini tuh tiap hari. Kok nggak apa-apa? Ini bukan fitnah, saudaraku. Ini mencerdaskan. Dan ini bukan tanpa resiko. Pak Jokowi itu pembohong. Bukan fitnah. Mana ada Pak Polisi? Coba Pak Polisi, coba tanyai saya. Mana Gus buktinya? Tak tunjukkan buktinya nanti. Berdiri kalau ada Pak Polisinya, coba. Barangkali ada nyamar-nyamar ini, intel-intel ini. Bukan saudaraku, saya sayang sama negeri ini, saya sayang. Sampai detik ini saya belum makan uangnya siapa-siapa. Ketemu istri sehari sekali cuman, seminggu sekali ketemu istri. Semua sudah saya korbankan. Saya bukan penjilatnya Prabowo. Saya belum makan uangnya siapa-siapa. Saya lillahi ta'ala, saya cinta NKRI ini. Gitu. Astagfirullah. Saya sudah dikoyo-koyo, saya diem. Pasporku dicabut. Mau umroh nggak jadi gara-gara pasporku dicabut. Mau ke Australia nggak boleh, ke Hong Kong nggak boleh. Apa kalau nggak licik namanya? Saya nggak pernah korupsi, bukan koruptor. Nggak pernah merugikan rakyat. Yang asli koruptor bebas keluar masuk itu. Saya bukan pengedar narkoba. Yang pengedar narkoba bebas keluar masuk. Ayo saya mubahala semua yuk. Loh Gus kok dikit-dikit mubahala?
Ya karena saya punyanya cuma mubahalah, nggak punya lagi apa? Senjata nggak punya, uang nggak punya, backing nggak punya, background nggak punya. Punyanya cuma ini, ya udah ini punya saya. Ayo polisi berdiri, ayo mubahalah, ayo KPU, Bawaslu, ayo sama-sama mubahalah. Astagfirullahaladzim. Tadi siang saya ceramah 4 masjid digagalkan di sini. Di 3 masjid. 4. Yang keempat baru bisa. Oh yang kelima, loh coba. 4 masjid menggagalkan. Bukan masjidnya yang menggagalkan. Masjidnya sudah oke, tiba-tiba digagalkan. Loh, alasannya apa? Diintimidasi sama orang. Tidak boleh. Oke, pindah lagi 1 masjid. Siap. Berapa jam digagalkan lagi. Kenapa? Diintimidasi sama orang. Diintervensi. Siapa yang minta intimidasi itu siapa kira-kira? Cebong, PKI, Fir'aun, orang-orangnya rezim yang pengecut. Ini bukan emosi, ini acting. Mau tanya Ustaz, apa hukum mengucapkan laknatullah pada tokoh-tokoh jahat yang belum meninggal? Seperti Presiden Syria Bashar Assad, ya. Taib, ahsanallahu ilaikum. Tentu pertama kita doakan insya Allah, bukan cuma kakak antum, tapi seluruh muslimin dan muslimat di seluruh pelosok dunia. Kita yakin Allah SWT sekarang sedang melihat kita, karena memang Dia maha melihat, maha mendengar. Dan kita memohon dengan namanya Allah yang paling agung, yang kalau dipanggil dengan nama itu Allah, maka secara otomatis Dia akan terima doa-doa dan Dia akan mengampuni dosa-dosa, agar menyembuhkan kakak antum ini, kakak penanya tadi, dan seluruh muslimin yang sedang tertimpa sakit, dan juga seluruh orang yang sedang terlilit utang, insya Allah dilunasi utang-utangnya. Hukum mengucapkan laknatullah boleh, semoga Allah melaknat kalau orang itu layak mendapatkan laknat. Semua orang yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas dan sudah sampai padanya kebenaran boleh dilaknat. Ini syaratnya ya, tapi tidak boleh laknat sama sembarangan orang. Nggak boleh karena tetangga kita orang non muslim, kita belum pernah dakwain lalu kita mengatakan semoga Allah melaknatnya. Itu nggak tepat. Tapi kalau kita sudah, dia sering mengganggu kaum muslimin, kita sudah coba ingatin, kita udah kasih buku, udah diingatin macam-macam, ternyata dia lisannya tajam, bahkan dia banyak memerangi muslimin, maka kita boleh mengatakan semoga Allah melaknat. Laknat itu artinya kita mendoakan agar berkah hidupnya diangkat, gitu. Berkah hidupnya diangkat. Dan ini tidak boleh sembarangan, karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, laknat itu kalau terucapkan dari lisan seseorang maka dia akan naik ke langit, maka dia di langit itu akan ditutupkan pintu baginya, dan dia balik ke kiri kanan juga ditutupkan pintu baginya, maka dia kembali ke bumi dan dia temukan juga bumi tertutup baginya, tidak bisa masuk ke dalam bumi. Maka di hadapannya hanya orang yang mengucapkan dan orang yang dijadikan target. Kalau orang yang sedang jadikan target layak mendapatkan laknat itu, maka laknat itu akan ke sana. Tapi kalau tidak layak, maka akan kembali kepada pengucapnya, gitu kan? Laknat itu sudah pernah saya sebutkan ya, itu pengucapan doa-doa yang sial, yang tidak baik, seperti mengatakan mobilnya bannya kempes, sial kamu, gitu kan? Atau diucapin ke pasangannya atau kepada anaknya. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kata-kata yang tidak baik untuk diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian, karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya, maka terjadilah, gitu kan? Jadi ini yang dimaksud dengan laknat tadi. Jadi kita boleh saja kalau kita ucapkan. Kalau kayak Bashar memang yang sudah layak diucapkan. Kalau Bashar itu bukan hanya sekedar diucapkan masalah dia dikena laknat, semoga Allah SWT memang menyelesaikan permasalahan yang sedang dilakukan. Sudah berapa ratus ribu kaum muslimin yang dibantai sama dia dengan tidak merasa itu dosa, gitu kan? Orang seperti ini sudah sangat luar biasa ini. Kalau yang saya tahu para ulama sudah membolehkan mengucapkan doa-doa yang seperti itu.